Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Al-Mumtaz. Tadi di bawah ketemu dengan ketuanya, dengan mertua sendiri, udah sering ketemu. Ya, alhamdulillah nggak dilihatin mertua ceramahnya. Nanti kualat durhaka depan mertua kan, nyeramahin mertua, nggak sopan. Yang saya hormati di sini semua unit ya Ustadz ya. Ya, kepala-kepala unit ya dari TK, SD, SMP, dan SMA, beserta para dewan guru, asatidz, dan juga ustadzat, para pegawai dan karyawan yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Syukur alhamdulillah. Ini beneran masih ngos-ngosan saya, jadi maklum saja ya kalau agak ini. Syukur alhamdulillah hingga detik ini kita semua masih diberikan limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini di bulan yang baik tanggal 3 Ramadan, mungkin juga di sini sudah ada yang menganggap 4 Ramadan ya, tapi jangan sampai 6 Ramadan, itu sudah berlebihan ya. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan yang sangat mulia SBQ ya Ustaz ya, sehari bersama Al-Quran. Ini beneran sehari? Sehari aja? Besok enggak lagi? Ya, bukan berarti bersama dengan Al-Qurannya satu hari ini aja ya, enggak kan? Enggak ya. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi pemicu buat kita, menjadi ajang latihan buat kita. Jadi nanti bisa dimaksimalkan pada kegiatan ini sehingga nanti ya keesokan harinya terus ya akan menjadi ringan. Karena sesuatu itu butuh latihan. Perlu dilatih, dan latihan itu tabiatnya harus dipaksa. Nah, saya nggak tahu ini Bapak Ibu datang ke sini dipaksa atau kerelaan hati. Puasa loh, puasa loh. Ya, jangan sampai mengurangi pahala puasa. Ya udah, saya nggak jadi nanya deh, nanti beresiko pertanyaannya. Tapi insya Allah ya, kalaupun kurang niatnya diluruskan, masih ada waktu seperti itu. Sehingga kegiatan kita ini benar-benar diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa istiqomah dengan Al-Quran, menjadi ahlul Quran, ya, keluarganya Allah yang tentu saja tabiat keluarga itu sangat dicintai, akan dilindungi, akan diberikan yang terbaik. Begitulah tabiat dalam keluarga, ya. Suami kepada istri, istri kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, itulah keluarga. Pasti ada rasa cinta, pasti ingin memberikan yang terbaik,
pasti ingin merawat, melindungi. Maka ketika kita menjadi ahlul Quran, keluarganya Allah, maka Allah pun akan begitu sikapnya terhadap kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua nantinya termasuk umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa karena di dalamnya terdapat berbagai macam kebaikan, berlimpah keberkahan, berlimpah rahmat dan ampunan dari Allah Ta'ala. Ini artinya bulan Ramadan merupakan momentum terbaik yang Allah berikan kepada kita untuk kita memperbaiki diri, untuk kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rahmat dan ampunan dari Allah Ta'ala pun dapat kita raih, Bapak Ibu sekalian. Karena itu kita semua harus berpandangan bahwa bulan Ramadan ini merupakan wujud rasa cinta dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Allah itu sangat serius loh dengan hamba-hambanya. Allah itu serius ingin memberikan rahmat dan ampunannya. Tetapi kadang-kadang hamba-hambanya ini kebanyakan gak serius. Enak gak digituin Bapak Ibu sekalian, di PHP-in. Kita serius sama dia, tapi dia gak serius sama kita. Enak gak? Sakit gak? Paling keras ini. Berarti ini korban ini. Iya. Allah serius ingin memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Tapi terkadang hamba-hambanya ini gak tahu diri Bapak Ibu sekalian. Mau disayangi, mau dimaafkan, tetapi nggak pernah menerimanya, apalagi berusaha untuk mendapatkannya. Seolah-olah kayak Allah yang butuh sama kita, padahal kita yang butuh sama Allah. Karena itu jamaah sekalian, bulan Ramadan ini jangan sampai hanya kita jadikan musiman yang di dalamnya ya ada aktivitas-aktivitas, ada amalan-amalan ibadah yang bisa kita lakukan di dalamnya, tetapi ternyata tidak bisa memberikan dampak kebaikan pada diri kita, tidak bisa meningkatkan kualitas diri kita, tidak bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Kenapa? Karena Ramadan hanya dijadikan sebagai rutinitas tahunan. Orang puasa kita ikut puasa, orang tarawih kita ikut tarawih, orang ikut SBQ kita ikut SBQ, gitu terus, hanya tahunan. Tetapi apa? Ya itu sudah baik, tapi ini kurang. Ya, jika itu hanya dilakukan dalam rangka ikut-ikutan, tidak ada niat, tidak ada tekad dari diri kita untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan kualitas kita. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Jika kita lihat di Al-Quran ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah Ramadan, maka bisa kita lihat di akhir-akhir ayatnya itu tertulis la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, la'allahum yarshudun, agar mereka tetap berada dalam kebenaran. Itu tujuan utama dari ibadah Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, berapapun usia kita, coba mari sama-sama merenung sejenak. Sejenak aja, nggak usah lama-lama. Tidur nanti kalau lama-lama. Merenung sejenak. Sudah berapa banyak atau sudah berapa kali Ramadan yang kita lalui di dalam hidup kita ini? Yang jelas nggak belasan. Ada yang belasan di sini usianya? Puluhan tahun semua kan? Oke lah, hitunglah dari mulai kita balil,
Ini udah balik semua ya? Ada yang belum? Iya, hitunglah dari kita mulai balik. Usia 10 mungkin sampai 15 atau mungkin ada yang lebih cepat lagi. Kenapa? Karena disitulah mulai kita dibebankan suatu kewajiban syariat. Dari situ coba usia kita dikurangi usia ketika kita mulai balik tersebut. Berarti udah berapa kali? Jangan kita pura-pura lupa. Kalau ulang tahun saja kita ingat dengan usia kita, tetapi dengan momentum-momentum kebaikan, ya, dengan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita lupa dengan usia kita. Nah, coba kita muhasabah, introspeksi diri. Adakah setiap tahunnya itu, ya, terutama berakhirnya bulan Ramadan, berarti 11 bulan setelah Ramadan, selama setahun itu, adakah peningkatan pada diri kita? Adakah perbaikan, perubahan pada diri kita? Jangan lihat di bulan Ramadannya. Kalau di bulan Ramadannya itu rata-rata baik semua orang. Tapi lihatlah setelah Ramadannya, karena itulah yang menjadi tolok ukur keberhasilan ibadah Ramadan kita. Nah, kalau selama ini mungkin ternyata biasa-biasa saja, gitu-gitu saja. Ya, ibadahnya ya begitu, tilawahnya ya begitu-begitu saja. Malah yang sudah baik pun kalau bisa ditingkatkan terus. Misalnya tilawahnya 1 hari one day one juz, itu sudah baik. Tapi ini kita evaluasi, kok setiap tahun gitu terus? Kenapa enggak lebih banyak? Ya, bagaimana sholat sunnahnya? Bagaimana puasa sunnahnya? Adakah peningkatan pada akhlak kita untuk menjadi lebih baik? Adakah peningkatan pada kinerja kita? Bukankah itu semua kita diajarkan ketika Ramadan? Belajar disiplin, belajar jujur dan lain sebagainya. Jadi Ramadan itu ibarat bengkel. Kita ini harus diservis, harus diperbaiki Bapak Ibu sekalian. Jangan cuma masuk bengkel, bongkar, keluar, nggak ada perubahan nanti. Ibarat mobil, performanya ya biasa-biasa ya, cuma bayar doang, bayar upah apa? Bongkar. Tapi nggak ada yang kita coba perbaiki. Maka penting untuk kita apa? Cek dulu nih, apa kerusakannya dalam mobil tersebut. Begitupun pada diri kita. Artinya kita harus introspeksi diri. Apa yang rusak, apa yang kurang dari diri saya ini yang nantinya harus saya perbaiki sehingga nanti performanya ya semakin mantap meskipun usia sudah tua begitu. Ah, ini ibarat bengkel. Jangan cuma masuk Ramadan, lepas dari situ keluar nggak ada perubahan. Padahal kita sudah dibongkar. Ya, Masya Allah. Nah, maka ini jauh lebih penting dari Bapak Ibu sekalian daripada sekedar apa kita panjang umur tapi nggak ada peningkatan. Justru usia kita ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fih. Itulah jawaban Allah kepada orang-orang yang nanti di dalam neraka, wa'iyadzubillah, ketika mereka mengatakan Rabbana akhrijna na'mal salihan. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal soleh. Jawaban Allah adalah, bukankah dahulu kami telah panjangkan umur kalian? Ngapain aja? Maka usia ini akan dipertanggungjawabkan. Makanya kalau ada yang berdoa, ya, wa ballighna Ramadan, Allahumma sallimna ila Ramadan, sampaikan kami ya Allah ke bulan Ramadan. Tanyakan kepada diri kita. Ya, kita berdoa seperti itu, ya, kita pengen bertemu dengan bulan Ramadan, apakah hanya karena ingin panjang umur supaya berlama-lama hidup di dunia ini, menikmati dunia ini, merasakan suasana Ramadan yang ramai, ya, atau kita memang ingin Allah panjangkan umur kita agar kita bisa memperbanyak amal sebagai bekal kita di akhirat kelak. Ini tanyakan sama diri kita masing-masing. Makanya saya kadang-kadang kalau ceramah, khutbah itu sering nagih. Ya sebenarnya itu untuk diri saya sendiri.
Kalau kemarin kita minta dipanjangkan umur oleh Allah dan ternyata sekarang Allah telah ijabah doa kita, lalu kita mau apa? Mau apa? Buktikan doa kita tersebut. Makanya sesuai dengan niat kita tadi. Inilah perlu diluruskan niat kita dengan doa-doa tersebut. Enggak sembarang doa-doa saja. Allahumma tawil umurana, panjangkan umur kami ya Allah. Saya katakan justru umur yang panjang itu kadang-kadang menjadi beban bagi seseorang. Karena harus dipertanggungjawabkan. Jadi tolak ukur kebaikan seseorang itu bukan umurnya, bukan usianya, tidak. Tapi amal. Maka kata Rasulullah, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya tapi baik amalnya. Kebalikannya, wa syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia yang panjang juga usianya tapi jelek amalnya. Nah, karena itu para jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini ya, tidak boleh kita lalui begitu saja ya, tanpa ada makna, tanpa ada perubahan, tanpa ada peningkatan. Nah, maka salah satu cara ya, wasilah agar kita bisa ya mengupgrade keimanan kita, ya, mengupgrade akhlak kita, ibadah kita, yaitu dengan cara memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Ini merupakan salah satu cara terbaik. Nah, di dalam surah Al-Anfal Allah Ta'ala berfirman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ternyata salah satu cara untuk meningkatkan iman kita adalah dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Mendengar saja itu sudah meningkatkan iman, apalagi membacanya. Intinya adalah interaksi kita dengan Al-Quran itu akan menambah keimanan kita. Itu yang pertama. Ya. Lalu untuk meningkatkan kualitas diri kita, di dalam surah Fussilat ayat 44 Allah Ta'ala berfirman, qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Katakanlah bahwasanya Al-Quran itu ya menjadi petunjuk dan juga obat penawar hati, obat penawar jiwa bagi orang yang beriman. Petunjuk. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi lebih baik tanpa petunjuk dari Allah? Makanya nyadar nggak kita Bapak Ibu sekalian, doa apa yang paling sering kita ucapkan dalam sehari-hari kita? Selain doa makan ya, selain doa makan. Doa apa? Doa orang tua? Dikit lagi. Ya. Biasanya sapu jagat. Sapu itu sedikit lagi. Doanya adalah pasti semuanya hafal. Enggak perlu dimurojaah, udah hafal semua. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, betul? Iya. Tapi kadang-kadang kita nggak ngeh, iya kan? Kadang-kadang kita nggak ngeh. Opo dibaca, malah yang tahsin itu tahsin dia lebih fokus kepada tahsinnya. Dia nafsil, lebih fokus dia sama. Ada nggak yang gitu? Ada yang bertanya sama saya dulu gitu, Ustadz kalau kita pas sholat perasaan kita kayak sedang tahsin, gimana Ustadz? Contohnya gimana Bu? Duduk. Saya bilang jangan latihannya pas di sholat, apalagi para imam, ini bahaya nanti. Ya, latihannya di luar sholat. Ya, nah itulah doa yang paling sering kita ucapkan, dan itu di dalam sholat. Ya Allah, berikan tunjuki kami kepada jalan yang benar. Artinya kita meminta hidayah kepada Allah. Artinya nggak ada jaminan ketika sholat aja kita minta petunjuk kepada Allah, padahal ketika sholat itu adalah petunjuk Allah, kan begitu. Tapi ketika habis sholat, siapa yang jamin dia nanti tidak bermaksiat? Siapa yang jamin nanti dia tidak sholat lagi pada waktu berikutnya? Maka terus meminta petunjuk kepada Allah. Nah, ini luar biasa, ya, doa.
Lalu apa? Sebagai syifa, ya, buat penawar hati kita, jiwa kita. Nah, terdapat penelitian, saya membaca dalam sebuah artikel, ya, namanya Dr. Cody dari Florida, bukan Floridina ya, Florida. Kalau puasa itu kan bawaannya biasanya itu menggambarkan diri saya biasanya. Ya, dari Amerika. Beliau ini seorang ahli jiwa. Beliau membuat penelitian, tapi ini nggak main-main penelitiannya. Ya, dibekali dengan peralatan yang canggih, ya, untuk mendeteksi tekanan darah, detak jantung, ketahanan otaknya. Ternyata ketika seseorang itu didengarkan terus ayat Al-Quran, ini didengarkan ya, baru didengarkan, itu 97% itu membuat seseorang menjadi tenang. Tenang jiwanya. Begitu juga yang sakit menjadi sembuh. Ya, karena orang yang sakit pun karena apa? Biasanya jiwanya nggak tenang, resah terus. Ini penelitian. Ada juga di situ saya baca di artikel yang sama Dr. Nur Hayati. Kira-kira Nur Hayati ini dari mana nih? Jogja, dari mana kira-kira? Sumut. Nah, kayaknya dia orang Sumut tapi pindah ke Malaysia. Di situ di Malaysia katanya. Dari Malaysia seorang yang sedang mengadakan seminar konseling, ya. Beliau katakan setelah melakukan penelitian ternyata Al-Quran itu ketika didengarkan kepada anak-anak, didengarkan saja itu menambah kecerdasannya, IQ-nya bertambah. Ini luar biasa ini Al-Quran. Itu baru didengarkan, belum lagi dibaca, ditadaburi, dihafal, Masya Allah. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, para cendekiawan muslim kita dulu seperti Ibnu Sina, Khawarizmi, siapa lagi? Al-Farabi, ya. Itu mereka dari kecilnya itu udah hafal Quran itu. Otaknya itu udah terbiasa dengan konsentrasi. Makanya saya nggak tahu ya di sini gimana, tapi insya Allah lah, ya, anak-anak kita yang hafalannya unggul pasti insya Allah belajarnya juga akan baik gitu. Ya, pasti akan baik. Saya nggak pernah dengar ada penghafal Quran apalagi 30 juz tinggal kelas gitu. Ya, nggak pernah. Dikarenakan ininya ya, kemampuannya. Ya, tidak pernah. Kenapa? Penghafal Quran itu sudah terbiasa dengan konsentrasi. Makanya alhamdulillah ya, di Yayasan Al-Mumtaz ini, ya, ini saya puji bukan karena ayah mertua ketuanya, ya. Bukan. Ya dulu-dulu juga sudah ada kan. Ya itulah secara umum ya, menerapkan kurikulum tahfidz itu sangat baik dari kecil. Ya ini terlepas daripada cara membaca ya, karena saya biasanya ngajar tahsin, tentu saja akan sensitif dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi hari ini bukan berbicara tentang itu. Ya, nah menghafal ini akan membiasakan anak-anak itu berkonsentrasi. Ya, berkonsentrasi. Ini ngalah-ngalahin pesantren saya dulu. Namanya Ulumul Quran ketika saya di Medan, tapi nggak semua kami itu ngafal Quran. Ada syarat-syaratnya ya yang harus dipenuhi. Jadi nggak harus. Oh, hebatnya ini kita semua harus. Ya, tinggal harapannya bagaimana kita semua bisa memotivasi anak-anak kita agar mereka menghafal itu dari diri mereka sendiri. Karena kenapa? Na'udzubillah, kita takutnya hafalan itu hanya ketika di sekolah kita saja. Ketika nanti keluar tidak dijaganya. Ya meskipun itu adalah tanggung jawab dia, tapi tanggung jawab kita adalah selalu mengingatkan, selalu memberikan motivasi. Dan seandainya motivasi kita itu tertanam di hati mereka, ya, mereka dengarkan, mereka lakukan, insya Allah menjadi amal jariah untuk kita. Jadi jangan cepat-cepat kita berpuas ketika anak-anak kita, oh hafalannya banyak. Jangan cepat-cepat dulu, kita nggak tahu dia cinta nggak dengan Al-Quran. Ya Bapak Ibu sekalian, sebagai guru Al-Quran, terkhusus untuk guru Al-Quran saya katakan,
Jangan hanya menjadikan guru Al-Quran itu sebagai profesi. Jangan hanya menjadikan Al-Quran itu sebagai bahan ajar. Tapi jadikan Al-Quran ini sebagai ladang dakwah. Sehingga kita tidak hanya terbatas pada jam-jam kerja. Ketika ngajar kita ingatkan, kita ajarkan. Ketika tidak mengajar, lepas. Tidak seperti itu. Jiwa da'i kita harus tumbuh. Ya, Al-Quran, bagaimana agar tetap terjaga di hati anak-anak kita. Tumbuhkan rasa cinta mereka dulu. Bapak Ibu pernah jatuh cinta? Agar diterima cintanya, dia akan mempelajarinya. Agak dilembutkan sedikit. Dia akan mempelajarinya dengan cinta. Siapa yang dicintainya, apa yang dicintainya, pasti dipelajarinya. Apa kesukaannya misalnya, apa pantangannya. Saya cinta sama istri saya. Ya Ustaz, masa sama istri orang ya. Istri saya. Saya akan cari tahu, saya pelajari. Apa kesukaan, apa makanan kesukaannya. Kan begitu. Apa yang dia nggak suka, saya akan pelajari. Begitupun dengan Al-Quran. Cinta sama Al-Quran, pelajari Al-Quran. Bohong kalau cinta sama Al-Quran tidak mempelajari Al-Quran. Palsu cintanya. Ya. Ketika cinta dengan sesuatu, ya, kita pasti, ya, misalnya buku, tulisan, kita akan terus mengulang-ulangnya. Kita akan terus membacanya. Ya, kita suka dengan karya tulis apa misalnya. Kita suka itu, akan cari terus membacanya. Begitupun dengan Al-Quran. Cinta dengan Al-Quran, terus baca Al-Quran. Ketika mencintai sesuatu, pasti kita ingin terus mengingatnya. Tidak ingin melupakannya, betul? Nggak yakin. Ketika cinta dengan sesuatu, pasti kita ingin terus mengingatnya, betul? Nggak akan melupakannya, betul? Sampai mati, betul? Begitupun dengan Al-Quran. Cinta dengan Al-Quran nggak akan pernah melupakan ayat-ayat yang pernah kita hafal. Nggak akan pernah pergi begitu saja kita biarkan. Rela, enggak. Nggak mungkin kita lepas. Apalagi bukan mudah masuk ke dalam dada kita. Ya, jangan lepaskan. Lalu apalagi dengan cinta, ya, biasanya seseorang akan taat, patuh, manut dia dengan apa yang diperintahkan oleh apa yang dicintainya tersebut. Apa yang dilarangnya akan ia tinggalkan. Al-Quran memerintahkan begini, begini, begini. Karena kita cinta, kita tunduk, patuh. Al-Quran perintahkan begini, begini, begini. Karena cinta, kita pun patuh. Kita tinggalkan. Wah, ini semakin panas nih. Jangan anggap ngeri Pak Bu ya, memang kayak gini bawaan saya. Ya. Apalagi dengan cinta, biasanya orang nggak bisa menyembunyikan rasa cintanya. Enak nggak kalau ada cinta itu kita cinta nih, tapi hanya diketahui oleh diri kita dan Allah aja yang tahu. Bahkan nggak diketahui oleh yang kita cintai tersebut. Bahkan kita pengen pamer biasanya. Lagi berdua nih, lagi makan bareng, sahur bareng apa. Maka begitu juga ketika kecintaan kita terhadap Al-Quran, nggak cukup hanya kita berdua saja dengan Al-Quran. Tapi bagaimana kecintaan kita terhadap Al-Quran? Beritahu kepada orang lain, ini loh rasanya cinta sama Al-Quran, nikmat loh, indah loh, ajarkan Al-Quran. Itu maksudnya. Maka kuncinya adalah Bapak Ibu sekalian, cinta. Tumbuhkan pada diri kita dan anak-anak kita agar mencintai Al-Quran. Nah Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan memperbaiki diri kita tadi, meningkatkan iman kita dengan Al-Quran,
Nah, ini sangat penting dan momentumnya sangat tepat jika kita lakukan di bulan Ramadan ini. Alasan pertama, karena bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan itu mulia karena apa? Karena puasa atau karena Al-Quran? Karena Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Satu-satunya kata Ramadan yang ada di dalam Al-Quran itu hanya pada ayat tersebut. Dan ternyata Allah sebutkan kata Ramadan itu untuk menjelaskan tentang peristiwa turunnya Al-Quran. Setelah itu baru faman syahida minkumus syahra falyasum. Kalau ada yang menyaksikan di suatu tempat ya bulan hilal, maka berpuasalah kalian. Jadi luar biasa. Ya, memang secara sifatnya puasa itu wajib, puasa Ramadan. Ya, tetapi kita jangan lupa juga bahwasanya Ramadan ini mulia dikarenakan Al-Qur'an yang turun di dalamnya. Bahkan ada malam Lailatul Qadarnya, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Udah hafal semua insyaallah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sudah hafal semua insyaallah. Ya, Al-Quran turun di bulan Ramadan. Contohnya begini, ini kan tabiat kita, ya, dan memang sudah selayaknya kita memuliakan, menghormati sesuatu yang menjadi penyebab suatu peristiwa penting. Misalnya, Hari Kemerdekaan Indonesia, kita peringati, upacara, ya. Nah, kita di situ ingin memuliakan, menghormati siapa ketika upacara di situ? Siapa? Presiden? Para pahlawan. Hari guru, maka muliakanlah para guru. Hari ibu, muliakanlah para ibu. Ini bukan lagi hari Al-Quran, bulan Al-Quran. Muliakanlah Al-Quran. Bagaimana caranya? Insya Allah sudah pada tahu. Ya, perbanyak interaksi. Ini perumpamaannya. Ya, kalau yang lain kita bisa memuliakannya, kita bisa hormati, masa Al-Quran tidak bisa? Apalagi ini di bulannya. Ini haknya Al-Quran ini. Ya, haknya Al-Quran. Jadi tolong ya, kuantitas ataupun kualitas ya bacaan, interaksi kita terhadap Al-Quran harus lebih ditingkatkan. Ya paling tidak kita introspeksi lah. Ramadan kemarin berapa kali khatam? Berapa kali? 3 kali? 4 kali? 1 kali. Ya minimal 1 kali lah. Ya, maka Ramadan tahun ini harus lebih banyak lagi. Ya, meskipun ternyata ketika Covid kemarin itu ibadahnya lebih kencang ya. Iya kan? Mau Covid lagi? Jangan, jangan. Itu artinya menjadi pelajaran bagi kita. Loh, kita sedang sakit, sedang dalam kondisi seperti itu ya kita bisa berusaha, ya, kita bisa maksimal. Masa ketika sudah tenang seperti, ya agak-agak tenang lah ya, bukan udah tenang betul. Harus kita maksimalkan lagi. Alasan kedua, kenapa di bulan Ramadan ini harus kita maksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran? Karena itulah yang dilakukan oleh para salafus soleh kita terdahulu. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in. Semuanya ya, memaksimalkan dirinya dengan Al-Quran. Rasulullah dikatakan, ya, setiap malamnya itu didatangi oleh Jibril alaihissalam. Ya. Kana yalqahu fi kulli lailatin min syahri Ramadan. Untuk apa? Jibril datang kepada Rasulullah setiap malam bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran, mengajarkan Al-Quran. Dan itu khatam. Makanya di sini para ulama ya mengambil kesimpulan bahwasanya sunnah sangat dianjurkan untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Itulah yang diikuti oleh para sahabat, para tabi'in, dan terus sampai hari ini. Ya, para sahabat ya, seperti Utsman bin Affan, ya, 1 malam selesai. Ya, dikatakan juga disebutkan dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala itu, ya, para ulama dahulu, para tabi'in seperti
Qatadah ya. Qatadah bin Alamah itu bisa menghatamkan Al-Quran ya 3 hari. Tapi kalau udah masuk 10 malam terakhir, 1 malam selesai. Ya. Contoh lagi siapa? Imam Mujahid dikatakan dalam kitab At-Tibyan, Imam An-Nawawi. Itu tiap malam Ramadan khatam. Imam Syafi'i 60 kali, berarti 1 hari 2 kali. Ya kita mungkin enggaklah sampai segitunya ya. Mungkin enggak mampu, makomnya beda ya, makom ya. Tetapi ini harus memicu kita, paling tidak ya, yang kita ikuti itu adalah semangatnya, bukan hasilnya, semangatnya. Karena kalau kita juga nanti terlalu mentargetkan berapa kali khatam, oh ini enggak iya nih, kayaknya ngalah-ngalahin Imam Syafi'i lah nih, ada berapa 3 kali khatam sehari. Tapi bacaannya gimana? Ada lagi, hati-hati, ini jangan dipakai ya. Dihidupkannya MP3. Ya, masih lumayan kalau lip sync ya kan? Lip sync. Itu nggak dihitung sebagai tilawah. Tilawah itu gerakan lidah. Oh berarti Ustaz bisa dengarkan sampai gitu. Nggak bisa. Baca hurufnya. Ya. Jadi nggak bisa, itu nggak bisa terhitung itu. Oh, ini mau enak-enak aja, dengarkannya. Oh, capek saya sudah sebaca di dalam MP3 itu. Siapa lagi misalnya? Ya, tidak terhitung. Coba mohon maaf ya. Tapi nggak ria lah insya Allah. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita. Ada di sini yang pernah khatam 1 hari 1 kali? Ada yang pernah? Berani targetkan? Bukan tiap hari ya, bukan setiap hari. Berani targetkan 1 hari khatam ya, meskipun hanya, tapi bukan sekali, habis itu nggak ngaji lagi ya. Tapi dari bulan Ramadan ini paling tidak ada 1 hari yang kita khatam 30 juz. Ustadz kalau dibalik boleh nggak? Juz 30, nggak bisa. Jauh beda. Coba niatkan tolong. Tetapi harus realistis. Ini bacanya masih berantakan, udah nggak bisa ya. Harus, nah makanya ilmu itu ada tahapan. Kalau kita mau khatam banyak-banyak, mau khatam sehari, ya, maka tahapannya apa? Sering-seringlah dulu belajar Quran supaya lancar, supaya bacaannya bagus, nggak sembarangan. Jangan cepat-cepat buru-buru, ini yang nggak boleh. Ini juga sering saya sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini selagi saya ingat, karena saya keluar kota, seringnya ke sekolah-sekolah IT. Ya, saya sampaikan tahapan ilmu itu, ya termasuk untuk Al-Quran, itu ada tahapannya. Termasuk juga yang bukan anak murid, yang sudah juga tua-tua, terkadang terlalu semangat. Kadang-kadang juga terlalu semangat, ini bahaya. Segala sesuatu itu kalau terlalu semangat maka akan terjadi apa? Keterburu-buruan, ketergesa-gesaan. Pengennya apa? Langsung hafal Quran, langsung ikut karantina lagi, 40 hari hafal Quran. Wih, padahal bacaannya masih berantakan. Saya mohon maaf, ini curhat. Kenapa saya agak mundur sekarang? Saya nggak mau ngajar lagi tahfiz. Kecuali labbaik ya. Di labbaik memang kita ada standarnya, ada kurikulumnya. 3 bulan pertama harus tahsin dulu. Karena mohon maaf, jangan-jangan ada di sini murid saya dulu nih. Ya, insya Allah kalau yang sudah tahsin sudah bagus bacaannya. Kita buka kelas tahfil, banyak yang daftar. Waktu itu di Mujahidin, banyak yang semangat, alhamdulillah. Tapi ketika perbacaannya, wah ini mana yang mau kita perbaiki ini? Tajwidnya atau hafalannya? Ditegur tajwidnya, hilang hafalannya. Enggak ditegur tajwidnya, ya Allah. Mana perasaan kita yang tahu dengan hukumnya, tapi kita biarkan. Oh ya saya dengan, ada Ustaz Sumardi di sini. Ada Ustaz Sumardi? Ada, saya ngajar dengan Ustaz Sumardi. Adalah Ustaz, kita bubarkan aja Ustaz. Ya udah, kita fokus belajar tajwid dulu, tahsin dulu. Nah, yang mau artinya kita saling mengisi lah. Mungkin ada tempat yang khusus tahfiz, maka kita ada tempat tahsin, saling mengisi kekosongan. Nah, jadi ini harus menjadi perhatian.
Ilmu itu ada tahapannya, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka ini, coba saya yakin di sini pasti banyak yang bisa, ya, tinggal diniatkan, diazamkan, tekadkan, diatur waktunya, hari apa kira-kira yang agak longgar, ya, diniatkan insya Allah. Tapi tes dulu. Cara ngetesnya begini, coba setengah jam itu dapat berapa juz atau berapa halaman. Kalau setengah jam bisa dapat 1 juz itu aman insya Allah. Tapi kalau 1 juz butuh waktu 2 jam, udah selesai. 60 jam berarti dia butuh. Kalau setengah jam, ya, maka insya Allah masih ada, kalau nggak salah itu sekitar 4 jam lagi lebihnya itu. Iya kan? 4 jam lagi kan? 4 jam inilah gunakanlah, ya, untuk makan, sholat, tidur. Kan 1 hari doang. Nggak nikmat rasanya, gimana gitu. Dalam hidup ini nggak pernah khatam sehari lah gitu ya, sehari semalam. Coba di challenge dulu, ya, di challenge. Insya Allah pasti bisa. Cuman diatur waktunya, jangan di waktu-waktu yang sibuk. Harus ada yang dikorbankan, ya, harus ada yang dikorbankan. 1 hari saja. Nah, itu biasanya menambah semangat kita dengan Al-Quran seperti itu. Paling yang agak itu tuh mata kita. Makanya makannya jangan terlalu banyak. Ya, makannya jangan terlalu banyak seperti itu. Baik, terakhir alasan ketiga kenapa kita harus memaksimalkan interaksi kita di bulan Ramadan ini. Begini, Ramadan ini kan kita wajib berpuasa ya, pastinya di siang harinya. Nah, puasa itu bestinya siapa? Tahu nggak? Tahu besti? Apa terlalu gaul saya? Bahasa Arabnya bestun. Enggak, itu ngarang aja saya. Teman dekat, sohib. Bestinya puasa itu apa? Al-Quran. Ini diambil dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. As-siyamu wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Ini besti yang nantinya akan membela kita di hadapan Allah, yang akan memintakan syafaat kepada Allah untuk kita. Pertama yang maju siapa? Siyam. Akan berkata, ay Rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar. Ya Allah, ya Rabb, ya, aku telah mencegahnya dari makan, minum, dan syahwatnya di siang hari. Maka izinkan aku ya Allah untuk memberikan syafaat kepadanya. Fasyafi'ni fihi. Maju lagi siapa? Al-Quran. Ay Rabbi mana'tuhun nawma bil-laili fasyafi'ni fihi. Ya Rabb, aku telah mencegahnya dari tidur malam. Untuk apa? Baca Quran. Aku yang terus dibacanya ya Allah. Maka izinkan aku ya Allah untuk memberikan syafaat kepadanya. Fayushaffa'ani. Maka Allah pun memberikan izin ya untuk puasa dan Al-Quran ini memberikan syafaat kepada orang-orang yang berusaha tadi. Makanya Ramadan ini paling baik Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau tidak sempat baca Quran di siang hari, ya, nggak ada alasan untuk tidak bisa baca Al-Quran di malam hari. Apakah alasannya tidur? Masa banyak tidur lagi, udah di bulan Ramadan, tahan-tahan dikit, ya, tahan-tahan dikit. Dan dikatakan dalam surah Al-Muzammil itu kan, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Jadi bacaan di malam hari itu lebih khusyuk, ya, lebih memberikan kesan. Makanya beda itu. Kalau kita qiyamul lail 1 juz itu apa ya? Nikmat. Nggak terasa. Kami dulu di Mesir, di masjid-masjid itu biasanya qiyamul lailnya itu 3-4 juz. 3-4 juz. Nah, kenapa? Karena agar mengejar 10 hari terakhirnya itu khatam. Nah, jadi kita mulai dari 12:30. Paling lambat 12:30 udah mulai. Sampai nanti 3:30. Ya. Alhamdulillah kaki saya sekarang nggak cacat kan gitu. Ya afwan ya, bukan saya aja sebenarnya, tapi buktinya malah rusak kaki saya ini gara-gara bola. Bukan karena sholat. Ya.
sehat-sehat saja, kaki alhamdulillah, dan ternyata enak-enak saja, nikmat-nikmat saja. Ya, karena kita sudah niatkan, nikmati. Konsekuensinya tahu kita, pasti ya capek, manusiawi, wajar, pasti capek sholat segitu, selama itu. Tapi nikmati. Makanya yang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar itu siapa? Tidak cukup hanya imanan saja, tapi apa? Ihtisaban. Ada pengharapan kita, ada keseriusan kita, ada kesungguhan kita. Itu yang akan nanti membuat apa? Bedanya kekuatan kita itu di situ nanti. Ketika ada keseriusan, kesungguhan, pengharapan kepada Allah, itu yang berat menjadi ringan. Maka itu pentingnya ihtisaban, pengharapan pahala dari Allah. Jadi nggak hanya cuma ngerjakan, udah selesai, isi mutabaah selesai. Tidak. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, maka ini tadi yang ketiga, ya, bahwasanya nanti Al-Quran dan As-Siyam, puasa akan memintakan ya syafaat ya kepada Allah Ta'ala untuk kita semua. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mari ya kita maksimalkan lagi interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, silahkan dengan cara mana yang kita mudah. Dan ingat ya, karena kalau nggak salah tema kita ada ahlul Qur'annya ya. Menjadi ahlul Quran itu tidak harus hafal 30 juz. Menjadi ahlul Quran itu tidak harus khatam berkali-kali, tidak. Tapi itu tadi yang saya katakan, tumbuhkan dulu rasa cinta kita. Ya, tumbuhkan rasa cinta kita. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man ahabba ay ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulah." Ya, barang siapa yang mau tahu nih dirinya itu cinta sama Allah dan Rasulnya atau tidak, falyanzur, maka perhatikan katanya. Fa in kana yuhibbul Qur'an, jika dia mencintai Al-Qur'an, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, maka sesungguhnya dia telah mencintai Allah dan Rasulnya. Maka bohong kalau ada orang yang bilang cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia malas membaca Al-Quran, malas berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kemudahan untuk kita semua dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Allah istiqomahkan kita semua, khususnya di bulan Ramadan ini bisa kita maksimalkan, dan Allah nantinya jadikan kita semua menjadi ahlul Quran, sehingga Allah tempatkan kita di surganya yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.